Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Min Thamarati At-Tamassuki bis Sunnah, di antara buah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan yang kelima, yang merupakan inti dari kitab ini, yaitu dzikru jumlatin min thamarati tamassuki bis sunnah, penyebutan sebagian buah atau hasil yang manis dari berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kita sudah bahas 5 ya. Yang pertama yaitu annal mutamassika biha muttabi'un lil amril ilahi, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annal mutamassika biha muhassinun lil hidayati was salamati minadh dhalali waz zayghi, bahwasannya orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini dia akan mendapatkan atau menghasilkan petunjuk dan dia akan selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Yang ketiga, annal mutamassika atau annat tamassuka biha ismatun wa amnun minal wuqu'i fil ikhtilafil madmum wal furqatil madmumati. Berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah ini merupakan ismah, perlindungan untuk diri kita, wa amnun, dan keamanan untuk diri kita dari terjerumus ke dalam perselisihan yang tercela dan perpecahan yang tercela.
Buah yang keempat, athamratur rabi'ah, yang keempat, anna tamassuka biha fikakun min subuli syaitan. Ya, bahwa berpegang teguh dengan sunnah ini kita berarti melepaskan diri dari jalan-jalan setan. Yang kelima, yang terakhir, pekan lalu kita bahas, ya, yaitu annal mutamassika biha lahu ajru man tabi'ahu. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, nah, ini sudah kita jelaskan ya, berarti orang yang paling banyak sekali pahalanya ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menyebarluaskan sunnah dan syariat dan diikuti oleh banyak sekali orang dari zaman beliau sampai kiamat. Nah, sekarang yang ke-6 yaitu ats-tsamaratus sadisatu annal mutamassika bisunnati muhassilun lis-sa'adati fid daraini. Ya, malam ini kita bahas yang ke-6, buah yang ke-6, yaitu bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ya, dia akan menghasilkan kebahagiaan di darain, ya, di darud dunya wa darul akhirah, di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh penulis, alladzi tamassaka bisunnati muttabi'un lil amri ilahi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia berarti mengikuti perintah Allah. Ini sudah kita bahas yang pertama ya. Mumtathilun li amrillah. Iya, dia berarti melaksanakan perintah Allah. Mu'ridun an mujanabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia juga mu'rid, ya, berpaling dari menjauhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari menjauhi Rasul. Artinya dia pasti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, juga ada penafsiran ulama, dzikri di sini adalah yakni, ya, kitabku Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku atau dari kitabku Al-Qur'an, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka. Ya, berarti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, di dunia dan di akhiratnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan, ya, kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, sebetulnya ada kelanjutan ayat ini. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu saya melek, padahal dulu saya melihat. Qala kadzalika, ya, demikianlah, atat ka ayati fanasitah fakadzalikal yauma tunsa. Ya, dulu kamu telah diingatkan oleh ayat-ayatku, oleh Al-Qur'an, tapi kamu melupakannya, maka pada saat ini kamu juga dilupakan. Itu Thaha 124 sampai 126 ya. Wal mutamassiku mu'ridun am muttabi'un. Nah, di sini Syekh memberikan satu pertanyaan, ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu dia berarti berpaling atau berpegang teguh atau mengikuti? Tentu jawabannya berarti dia muttabi', mengikuti. Al mutamassiku muttabi'un ghairu mu'ridin. Ya, orang yang berpegang teguh itu berarti mengikuti, bukan berpaling. Sementara tadi dalam ayat kan waman a'rada, barang siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingatku, ya, yaitu, ya, Al-Qur'an, yang termasuknya di dalam Al-Qur'an adalah perintah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh kasih pertanyaan di sini, orang yang berpegang teguh berarti dia berpaling atau mengikuti? Ya, mengikuti jawabannya. Berarti mafhum mukhalafahnya fahuwa dzakirun
li rabbih muttabi'un li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah berarti dia mengingat Rabbnya, dan berarti dia mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lida, oleh karena itu, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim wal ajril amim. Dia akan mendapatkan janji Allah berupa kenikmatan yang terus menerus dan pahala yang menyeluruh, selalu mendapatkan pahala. Dan ini yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Artinya tatkala ayat menyatakan bahwa orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya berarti sebaliknya orang yang berpegang teguh dengan Allah dan Rasulnya berarti dia mendapatkan kehidupan yang leluasa, yang bahagia. Qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini nanti di akhiratnya ya, di dunianya ya dia juga bahagia. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Jadi di dunianya hidupnya leluasa, senang, ya, nyaman, tentram, tidak sempit, dan di akhiratnya itu dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Yaqulu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu fi risalati Tabukiyyah syarihan qaul Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, seperti biasa di sini Syekh menukilkan banyaknya perkataan ulama yang masyhur dengan manhaj yang lurus dan sahih, ya, seperti Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Ya, di sini dinukilkan lagi perkataan Ibnu Qayyim dalam risalahnya Ar-Risalatu Tabukiyyah. Beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, ini ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih pada sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah sebaik-baik pengembalian dan sebaik-baik, ya, penafsiran. Kata Ibnu Qayyim tentang ayat ini, hadza dalilun qati'un ala annahu yajibu raddu mawaridin niza'i fi kulli ma tanaza'a fihi an-nasu min ad-din kullihi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang sangat qati', yang sangat jelas pasti bahwasannya wajib, ya, kita mengembalikan segala sesuatu yang di situ ada perselisihan, ya, fi kulli ma tanaza'a fihi an-nas, dalam semua yang orang-orang perselisihkannya dalam urusan dunia, minad dini kullihi, dalam urusan agama kullihi semuanya, ilallahi wa rasulih, dikembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul. Ya, tentunya dikembalikan kepada Allah berarti kepada Al-Quran, kepada firman-Nya, bagaimana penafsirannya, kepada Rasul, ya kepada beliau. Kalau di zaman sahabat kepada beliau asli, langsung para sahabat menanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai macam urusan agama. Nah, sekarang Rasulnya sudah meninggal, berarti gimana caranya? Kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadis beliau yang sahih, yang alhamdulillah sudah termaktub dan tercatat dalam kitab-kitab ulama hadis. La ila ahadin ghairillahi wa rasulihi, bukan kepada, ya, selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, qad ittafaqa as-salaf wal khalafu ala anna ar-radda ila Allah huwa ar-raddu ila kitabih. Dan telah disepakati oleh para salaf dan khalaf, para ulama yang terdahulu maupun yang belakangan,
ya, yang mengikuti manhaj sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasannya yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah itu adalah huwa raddu ila kitabihi, berarti dikembalikan kepada kitabnya Al-Qur'an, ya, wa raddu ila Rasul, dan wa raddu ilaihi fi hayatihi. Nah itu berarti mengembalikan semua urusan yang dipersisikan dalam masalah agama kepada Rasul ketika beliau masih hidup, dan waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi. Ya, kalau beliaunya sudah wafat ya berarti kembalinya kepada apa? Sunnah atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita wajib belajar hadis juga, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bentuk thalabul ilmi dan pengembalian agama yang benar kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah bagaimanapun ya, walaupun kita hidup di zaman yang Rasulullah sudah meninggal, alhamdulillah kitab-kitab hadis masih ada, masih terpelihara, alhamdulillah, dan itu janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga itu. Ya, Al-Qur'an yang termasuk di dalamnya wahyu adalah juga menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berpikiran begini ya ikhwan ataupun akhwat ya. Enaknya para sahabat hidup di zaman Nabi. Kalau ada apa-apa langsung bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat itu radhiyallahu anhu wa radu anhu. Yaitu dalam pikiran kita ya. Belum tentu juga kalau kita dihidupkan oleh Allah di zaman Nabi kita jadi sahabat juga. Bisa jadi Abu Jahal gimana? Ya, atau pengikutnya, atau yang lebih parah dari itu, naudzubillah min dzalik. Itu tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman kapanpun. Yang terpenting adalah kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang difahami oleh beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di akhir ayat tadi dalam surat Nisa ayat 59 itu, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun, itulah ya perkara yang baik dan sebaik-baik takwil, ya, yaitu cara dalam ya mengambil solusi ketika ada perpecahan atau perselisihan. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah, karena Al-Quran dan sunnah itu sumber petunjuk, pedoman kita. Al-Quran dan sunnah la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya, dari arah manapun tidak mengandung kebatilan atau kesalahan. Makanya jadikan selalu pedoman hidup kita Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu cara pengembalian yang baik. Ai hadzal ladzi amartukum bihi min ta'ati wa ta'ati rasuli wa auliya'il amri, ya. Ini yang aku perintahkan kepada kalian, ya. Ini penafsiran ayatnya. Jadi Allah seolah-olah berfirman, berkata bahwasanya ini yang aku perintahkan kepada kalian, berupa wajibnya kalian taat kepadaku dan taat kepada Rasulku dan taat kepada waliul amri, ya, waraddi ma tanaza'tum, dan wajibnya kalian mengembalikan apa yang kalian perselisihkan itu fihi ilayya, kepadaku, kepada Allah, wa ila rasulin, kepada Rasulku. Ini adalah khairun lakum, baik, bagus bagi kalian, fi ma'asyikum wa ma'adikum, dalam kehidupan kalian di dunia ini dan nanti pada saat kalian dikembalikan di akhirat. Ya. Huwa sa'adatukum, dan ini adalah kebahagiaan kalian, fid daraini, nah ini di dunia dan di akhirat. Nah, dari sinilah, dari perkataan ini penulis membuat judul yang buah yang keenam tadi, ya, bahwasanya yang berpegang teguh dengan sunnah itu dia pasti akan menghasilkan, merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini dari perkataan Imam Ibnul Qayyim ini, ya.
dalam kitabnya tadi ya, Ar-Risalah At-Tabukiyah. Fahuwa khairul lakum wa ahsanu aqibatan. Ya, maka yang demikian itu baik bagi kalian dan akhirnya akibahnya ya lebih baik lagi, yaitu di surga, di akhirat. Di dunia saja ya insya Allah merasakan keleluasaan dan ketentraman hidup orang yang berpegang teguh dengan sunnah ya, apalagi nanti kalau dia terus istiqomah dan mati di atas sunnah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan ya kenikmatan yang jauh lebih besar dan lebih banyak lagi, yaitu di surga. Fadalla hada ala anna ta'at Allah wa ta'at ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulih huwa sababus sa'adati. Itu harusnya sababus sa'adati, itu harusnya ya. Ajilan wa ajilan. Ya, berarti ini dalil ayat ini menunjukkan bahwasannya taat kepada Allah dan Rasul dan kita berhukum kepada Allah dan Rasul ini adalah sababus sa'adati, sebab kebahagiaan, baik ajilan secara cepat di dunia ini dan ajilan secara lambat nanti di akhirat kelak. Bedanya ain sama hamzah saja ya. Kalau ajil pakai ain itu cepat-cepat ya. Kalau ajil itu nanti ya. Sababus sa'adati. Kenapa ti? Ada yang tahu tidak? Mudhaf ilaih. Ya, antum guru agama jadi tahu ya. Baik. Dalam bahasa Arab ini namanya susunan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Sababus sa'adati, sababunya dia khabar ya. Khabar dari anna ya, begitu. Anna ta'at Allah wa ta'at ar-Rasul wa tahkim Allah wa rasulih huwa sababus sa'adati, sebab kebahagiaan di dunia akhirat. Dan ini juga dalilnya bahwasanya kitab apapun selain Al-Qur'an itu pasti ada salahnya. Ya. Kitab apapun walaupun diharokati selengkap-lengkapnya seperti ini, mesti ada yang terlewatkan, terluputkan ini. Ya, kesalahan cetak, kesalahan ketik ini bukan kesengajaan tentunya ya, karena sebelum-sebelumnya nggak pernah kita dapatkan kesalahan. Sababus sa'adati fid darain, sababus sa'adati ajilan wa ajilan. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura al-waqi'ata fihi 'alima anna kulla syarrin fil 'alami sababuhu mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Dan ketahuilah ya, barang siapa yang mentadabburi, memperhatikan ya kondisi alam semesta ini dan keburukan-keburukan yang terjadi di alam semesta ini, ya, dia pasti sadar dan mengetahui bahwa semua keburukan yang terjadi di alam semesta ini sebab utamanya karena menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal khuruju an ta'atihi, dan keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khairin, sebaliknya semua kebaikan yang terjadi di alam semesta ini fil alami sababuhu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa kadzalika syururul akhirati wa alamuha wa adabuha, ya, nanti di akhirat ya kalau terjadi keburukan dan kepedihan dan adab yang menimpa kita, naudzubillah, di akhirat, jangan sampai ya. Ini sebabnya dulunya karena di dunianya ya menyelisihi min mujibati mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya bagaimanapun dimanapun ya, negeri semakmur apapun ya, kalau menyelisihi Allah dan Rasul ya, penuh kesyirikan, penuh kebid'ahan, tidak berkah. Negeri tersebut tidak akan apa? Berkah. Ya. Walaupun banyak hujan, ya malah banjir, bukannya apa? Subur dan makmur. Hujan ditahan-tahan pakai pawang ya, tetap aja hujan. Ya, orang nahan kencing sendiri saja nggak bisa, ini nahan hujan ya. Wala haula wala quwata illa billah. Lihat kesyirikan demi kesyirikan terjadi di negeri ini. Makanya banjir yang di Kalimantan ya, di Sangatta itu banjir ya.
Sementara yang di situ balapan, ya, subhanallah, kacau. Ya, kacau sudah negeri ini. Ya, tinggal tunggu kiamatnya sajalah. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada syarrud dunya wal akhirati ila mukhalafatir rasul. Jadi kesimpulan atau intinya itu baliknya adalah bahwa keburukan dunia akhirat itu sebab utamanya yang menyelisihi Rasul. Ya otomatis ya kalau orang menyelisihi Rasul pasti dia juga menyelisihi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Karena perintah Allah dan Rasul selaras, sejalan. Ya, tidak bertentangan satu sama lain. Sebagaimana Allah perintahkan bertauhid, ya Rasul juga sama. Sebagaimana Allah perintahkan agar taat Rasul, Rasulullah juga memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Wa ma yatarattabu alaihi falau anna an-nasa ata'ur rasul. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim, seandainya manusia mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atihi dengan sebenar-benarnya ketaatan, lam yakun fil ardi syarrun qattu, subhanallah ya. Ini bisa dipastikan tidak akan terjadi keburukan sama sekali di muka bumi ini. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syururil 'ammati wal masa'ibil waqi'ati fil ard. Fakadzalika huwa fi syarri wal alami wan ni'amil ladzi wal ghammi alladzi yusibul 'abda fi nafsihi. Fa inna ma huwa bisababi mukhalafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini kita ketahui bersama ya kata Ibnu Qayyim. Diketahui fi syurur al-'ammah, keburukan-keburukan yang umum terjadi di sebuah negeri, sebuah daerah. Wal masaibil waqi'ah, musibah-musibah yang terjadi fil ard, di muka bumi ini. Fakadzalika huwa fi syarri wal alam, keburukan, kepedihan, wal gham, kesedihan, alladzi yusibul 'abd fi nafsihi, baik itu yang menimpa si hamba itu sendiri ataupun menimpa masyarakat secara umum. Fa innama, itu sebabnya adalah huwa bisababi mukhalafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab utamanya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya menyelisihi Allah juga pasti subhanahu wa ta'ala. Wa li'anna ta'atahu hiya al-hisnu alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Kata Ibnu Qayyim ya, ini masih perkataan beliau. Karena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan al-hisn. Al-hisnu itu perisai, pelindung. Ya. Ada satu buku dzikir namanya Hisnul Muslim. Nah, itu perisai muslim ya, bagus. Karya Syekh Dr. Sa'id bin Abdul Wahab Al-Qahtani itu. Dzikir pagi dan sore dan seterusnya. Taat kepada Rasul adalah al-hisnu. Dia perisai yang kuat, alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Siapa yang masuk ke dalam perlindungan atau perisai tersebut, maka dia bisa dipastikan orang yang aman. Wal kahful ladzi man laja ilaihi kana minan najin. Dan taat pada Rasul merupakan kahf. Kahf itu gua ya. Goa. Yang barang siapa masuk ke dalam gua yang kuat itu dan kokoh itu ya, maka dia termasuk orang yang najin, yang selamat. Fa'ulima anna syururad dunya wal akhirati innama sababuhul jahlu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diketahuilah dari sini juga bahwa keburukan-keburukan dunia dan akhirat sebab utamanya juga karena jahilnya seseorang terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jahil terhadap apa? Sunnah. Jahil terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, taunya bid'ah itu ya sunnah, sunnah itu bid'ah ya. Diputarbalikan sekarang zaman ya, semua hal bisa diputarbalikan faktanya dan fenomenanya dengan barometer yang terbalik. Sunnah dianggap apa? Sesat, bid'ah, sementara bid'ah yang jelas-jelas bid'ah dianggap apa? Sunnah, dilakukan, dipraktikkan sehari-hari. Maka sudah ya, yang seperti ini keburukan yang terjadi di alam semesta ini, wal khuruju anhu, keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha burhanun qati'un ala annahu la najata lil 'abdi wa la sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman wal qiyam bihi amalan.
Dan ini merupakan burhan, bukti yang nyata juga, yang qati', yang nyata, bahwasannya tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dan tidak ada kebahagiaan bagi dia kecuali dengan bersungguh-sungguh istihad, bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam mempelajari sunnah, mempelajari apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ilmunya ataupun amalannya, ilmu dan prakteknya. Bukan hanya secara ilmu tapi tanpa amalan, karena itu cuma teori saja, itu juga tidak baik. Atau beramal saja tanpa ilmu juga tidak baik. Sekali lagi, Ahlus Sunnah itu menggabungkan antara ilmu dan apa? Amal. Ya. Dan itulah sifat yakni an'amta alaihim. Ya, bukan seperti al-Yahud siratal ladzina an'amta alaihim. Ini an'amta alaihim adalah ini nih, Ahlus Sunnah. Menggabungkan antara ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, hanya ilmu saja tahu tapi tidak ada amalan, yaitu Yahudi. Dan juga walad dhalin, bukan juga orang yang sesat, yang gemar beramal tapi tanpa ilmu, amilatun nasibah, tapi akhirnya tasla naran hamiyah, naudzubillahi min dzalik. Beramal susah payah, capek-capek, tapi masuk neraka yang panas, yang menyala-nyala. Ya. Nah itu at-tamaratu as-sadisah tadi ya, buah yang ke-6 dari berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu buah lagi sebetulnya yang ke-7, yaitu kita baca judulnya sajalah. Ya, at-tamaratus sabi'atu annal mutamassika bis sunnati yasilu bihi tamassukuhu bi sidqin wa ikhlasin ila darajati mahabbatillahi lahu. Dan ini penting juga. Ya, buah yang ke-7 dari berpegang teguh dengan sunnah itu bahwasannya al-mutamassika bis sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu, maka dengan dia berpegang teguh itu dengan ikhlas dan dengan jujur, dengan benar, ini akan membuat dia sampai kepada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah itu ya harus betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan mimpi untuk dicintai oleh Allah sementara kita jauh dari petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya generasi terbaik umat Islam yang paling dicintai Allah dan diridhai Allah siapa? Para sahabat. Kenapa? Karena mereka paling berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling mengamalkannya. Ya, barangkali itu dulu ya. Kita baca judulnya saja, nanti yang penjelasan di bawahnya kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena waktu Isya juga makin maju ya, makin maju dan mulai makin normal insyaallah. Jadi sampai situ dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan ya sebelum kita adzan sholat Isya, maka dipersilakan. Silakan. Kemarin sirati mustaqiman. Iya. 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 Oh iya. Taib. Iya, memang dalam ayat dalam surah Al-Maidah ya disebutkan yakni
Ya, subulus salam, subul juga. Ini kata para ulama tafsir ya, bahwasannya penafsirannya ala hasabihi, disesuaikan dengan konteks ayatnya. Bahwa memang yakni sirat tetap satu. Pasti dalam ungkapan kata sirat dalam Al-Qur'an itu pasti sirat, tidak ada surut. Beda sama sabil. Kalau sabil ada sabil, ada subul. Ya. Jadi sirat itu garis lurus besar, yang disitulah kalau kita mengikutinya akan selamat. Itu sirat. Nah, sedangkan sabil itu bisa satu, bisa banyak. Ya, sabil itu ibarat jalan-jalan kecilnya. Maka jalan-jalan kecil itu ada yang mengantarkan kepada kebenaran, makanya disebut subulas salam. Artinya cara-cara syariat itu banyak, ya, berbagai macam ibadah itu variatif sifatnya, yang semuanya mengantarkan kepada keselamatan. Jadi itu yang dimaksud dengan subulas salam. Adapun yang tadi ya sirat, bahwasanya Nabi SAW menggambarkan sirat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian Nabi mengabarkan garis-garis khutut yang di sampingnya. Kemudian Nabi berkata, "Hada sabilullahil mustaqim, wa hadhihi subul." Di situ berarti subulus syaitan, jalan-jalan kesesatan. Ya. Jadi sebagaimana jalan-jalan kesesatan banyak, jalan-jalan menuju kebenaran juga banyak. Tapi jalan kebenaran itu akhirnya tergabung dalam apa? Sirat yang satu itu. Itu maksudnya. Ya. Dan itu yang Anda dengarkan juga dari beberapa penjelasan para masyayikh ya, seperti kalau tidak salah Syekh Ali Hasan menjelaskannya seperti itu. Jadi ala hasab, sesuai dengan bagaimana konteks ayatnya itu. Jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lain barangkali? Ya. Kita coba sampai di sini, dan atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.